Ar-ruhus salim fi jasadis salim, ya. Ruh yang sehat terdapat dalam badan yang sehat. Bayangkan kalau teman-teman nggak sehat, boro-boro mau kepikiran sholat, boro-boro mau kepikiran tausiah, iya kan? Boro-boro mau kepikiran untuk mendengarkan ceramah, nggak bisa, ya teman-teman ya. Bahwa badan yang sehat ini penting. Nah, aku concern ketiga ini, guys. Nggak mau mikirin hal yang bukan bagian aku, ya. Bagian orang aku nggak pikirkan, fokus ke tugasku, kemudian hati itu dijaga, jangan baperan, mulai bisa abaikan para haters, mulai bisa menahan marah, ya, mulai belajar. Terus jasad sehat. Kalau tiga ini aja selesai, udah. Teman-teman akan jadi orang dengan packaging yang sangat bagus, yang punya value nilai hidup yang sangat bagus. Aku rasa teman-teman yang sudah mampir lama di live-nya aku, kenal aku lah. Ya, dalam 24 jam kehidupan aku rata-rata bersama teman-teman semua kan. Aku live bersama teman-teman, palingan aku nggak live itu saat aku ngajar dan nguji. Cara aku menanggapi, cara aku menghargai, cara aku berusaha membuat teman-teman tak tersakiti dengan kata-kata aku, itu teman-teman, walaupun aku nggak sempurna, tapi teman-teman bisa mungkin mengambil hikmahnya dalam diam. Sama dengan aku juga banyak belajar dari teman-teman dalam diam. Ya, aku banyak belajar ya dari teman-teman semua. Kita berteman ya guys, kita bonding, bahwa ikatan yang kuat itu bukan ikatan persaudaraan atau persahabatan atau offline. Ikatan yang kuat adalah di mana orang itu saling mencintai karena Allah. Kalau dia saling mencintai karena Allah, maka apapun yang mereka saling menasehati, tawassobil haq wa tawassobis sabr, mereka menasehati dalam kesabaran, ya, mereka menasehati dalam kebenaran, itulah teman yang sesungguhnya. Maka aku sering bilang kepada teman-teman yang udah lama mampir, yuk kita hargai teman-teman kita yang baru follow akun kita, mereka mungkin belum tahu banyak hal, kita siap Mbak Deni, Mbak Nurbaya, ya, kita hargai mereka yang baru mampir, yuk sama-sama kita gabung di kanal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita punya teman-teman baru. Ini ikatan yang sangat kuat teman-teman ya. Ikatan dalam doa, saling menghargai. Kalau ada yang sakit ya kita doakan syafahullah. Ada yang pergi umroh kita doakan mabrur, doakan kami semua. Nah insya Allah teman-teman ya. Tapi aku kalau boleh berpesan, izin aku berpesan ya. Teman-teman jaga betul fisiknya. Karena teman-teman ini aku minta maaf ya, kalau aku yang sakit teman-teman ya, itu mungkin aku bisa dakwah melalui online, kemudian video-video aku di YouTube dan di live di kanal teman-teman bisa nikmati, ya, tidak terlalu banyak efeknya. Tapi kalau teman-teman yang sakit, coba tanggung jawab teman-teman besar, anak berapa orang, suami yang mau diurusin berapa orang, enggak ya, satu orang ya, sorry, salah konsep, pengen serius tapi nggak jadi. Gitu ya. Coba teman-teman tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab banyak besar. So pikirkan, jaga kesehatan bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kita tanggung jawabi. Iya kan? Nah, itu ya. Sedikit banyak udah mendengar saja ya, saling menghargai, Masya Allah ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita saling menghargai ya. Makanya kalau boleh aku berpesan teman-teman ya, minumlah air putih itu 2 liter aja. Sebenarnya air putih tergantung berat badan ya. Kalau air putih aku itu sebenarnya cuma 2 liter karena ini berat badanku nggak terlalu besar ya, nggak terlalu tinggi ya. Berat badan kali 100 perbagi 100 itu ketemulah 2 liter. Nah teman-teman berapa? Cobalah bangun pagi itu minum gitu ya, minum air putih ya, itu moodnya akan oke. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman, lebih banyak lebih bagus. Ustazah banyak kali aku mondar-mandir kamar mandi, kalau aku pipis cemana. Lebih baik mondar-mandir kamar mandi, kita detoksifikasi yang di dalam badan kita ini, lemak-lemak itu turun gitu ya, daripada mondar-mandir rumah sakit. Naudzubillah summa naudzubillah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah, kita punya banyak tanggung jawab ya, punya mungkin ya di antara kita banyak yang punya anak ya, punya suami, yang mungkin kita perempuan ya, tapi kita ya, menjadi tulang punggung keluarga di keluarga besar. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab ya. Wallahu alam bisawab. Hanya kita yang ngerti takdir kita. So, jangan diabaikan kesehatan teman-teman. Aku sangat menghargai kesehatan, makan aku jaga, tapi sakit juga kan. Nah, teman-teman udah ini ya ke aku ya, udah tahu lah gimana aku sakit dan seterusnya. Kalau 75 kilo itu mesti 4 liter teman-teman ya, 4 liter. Oke? Nah, itu
ya. Makanya ketika aku tanya buka live apa, aku bilang teman-teman sehat, sehat semua. Kelihatannya itu pertanyaan klasik teman-teman, tapi itu pertanyaan yang penting. Saat teman-teman sakit nanti teman-teman akan teringat, patutlah ya Ustazah Nela nanya sehat terus. Ternyata sehat itu penting ya. 65 3 liter. Gitu ya teman-teman ya. Nah, akan tahu nanti gimana apanya ya. Gimana aku nyinyir-nyinyirnya lah sama teman-teman semua. Pikiran juga jangan terlalu banyak, baru disindir-sindir orang udah sakit ya, baru digosipin udah perih, nggak usah teman-teman ya. Fokus dengan tanggung jawab kita, fokus dengan lingkungan terbaik kita, fokus dengan orang-orang yang support kita ya. Tidak usah menceritakan diri kita kepada para pendengki, karena mereka akan membenci itu dan kita akan susah. Jangan ceritakan tujuan hidup teman-teman kepada para haters itu, karena kenapa? Karena mereka akan selalu menjatuhkan. Pembenci tidak akan pernah percaya walaupun teman-teman melakukan kejujuran yang dahsyat. Dan para pecinta tidak akan perlu pengakuan, karena apapun kondisi teman-teman, mereka tetap akan menemani. Oke, dan biasanya orang-orang yang mencintai itu tidak banyak, orangnya sedikit, pegang mereka, cari Abu Bakarmu, yang kemudian disitulah teman-teman boleh bercerita ke dia. Oke, teman-teman ya. Oke, paham ya? Oke ya, Mbak Asti, Mbak Deni, Mbak Una, Mbak Indah, iya, halo Kak Mbak Mary, Mbak Mary, Bu Mary, iya, makasih udah nyinyirin Ustazah untuk kebaikan. Iya, jangan lagi, kalau minum air putih nanti pahit, jangan ya. Kalau minum air putih, bayangkan aku jadi nanti manis dia. Tunggu dulu guys, pengen serius tapi kok nggak bisa-bisa ya. Tunggu, astagfirullah, astagfirullah. Oke, pokoknya minum air putih banyak-banyak ya teman-teman ya. Air putih tapi diukur air putih tuh guys, diukur ya. Oke, ya tunggu dulu. Ini pengen serius nih, slow lah gitu. Ya, oke. Oke ya. Ya, oke. Iya, oke. Ya Allah, Keri. Oke, kayak gitu ya. Harus dibiasakan ya. Aku awalnya juga pahit ya teman-teman ya untuk minum. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan guys. Pikiran dijaga, jangan sikit-sikit mikir, dikit-dikit pusing, suka bilang pusing, aku pusing. Coba ya teman-teman ya, banyak teman-temanku nelfon aku lagi pusing Nel, stres aku Nel. Ketika teman-teman bilang pusing, stres, itu ada teori neuro linguistic program. Adalah teori neuro linguistic program. Neuro itu saraf, linguistik itu kata-kata, program itu adalah kata-kata. Siap Mbak Bunda Ivana ya. Nah, apa yang teman-teman ucapkan itu akan masuk ke dalam saraf dan menjelma menjadi program. Jadi kalau teman-teman bilang gini ya, aduh pusing aku nih, stres aku nih, itu akan pusing, 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 makin pusing. Coba teman-teman ya, yang udah lama kenal aku, teman-teman tahu ya, pernah kan lihat aku sakit batuk ya? Waktu aku batuk-batuk, minum saja, kasihan Ustazah. Aku bilang apa? I'm okay, teman-teman doain aja. I'm okay, it's okay, it's okay, it's okay, gitu kan? Itu caraku supaya aku oke. Tapi kalau aku bilang batuk, pusing aku guys, batuk terus aku. Aduh, batuk nih akrab kali sama aku. Aduh, gimana lah ya? Batuk terus aku nih. Ah, itu nggak bisa guys. Teman-teman juga udah sering pernah aku flu. Ustazah minum air, Ustazah ini, Ustazah ini. Aku bilang apa? I'm okay, aman guys, aman. Gitu kan? Nah, itu adalah teori neurolinguistik program yang aku amalkan dalam kehidupanku. Bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita tuh harus ucapkan yang baik-baik. Ya, tak boleh ucap yang tak baik. Kalau aku sakit, pernah masuk rumah sakit, waktu itu sakit DBD. Aku tidak masuk ke dalam, aku tidak masuk kelas. Kemudian ada yang bilang kayak gini, oh, Bu Nela nggak masuk. Oh iya nak, ibu nggak masuk nak, ibu cuman butuh istirahat ya. Aku nggak bilang aku sakit, padahal aku udah pakai infus ya guys. Tapi baru sekali 2 kali aku masuk rumah sakit. Selanjutnya is okay. Biasalah waktu zaman berjuang, waktu muda-muda dulu ngerjain disertasi, kerja di situ juga, dakwah di situ juga. Waktu itu dulu aku ngisi training-training waktu aku masih muda. Kemudian akhirnya aku drop ya teman-teman ya. So teman-teman sehat terus ya. Keep positive vibes ya. Keep positive vibes ya, jangan dikit-dikit pusing aku, dikit-dikit matilah situ, pusing kepalaku, stres aku, jangan ya. Kita harus positif teman-teman. Itu akan masuk dan jadi kenyataan. Oh saja kok ngomong gitu? Ya iyalah, kan ada dalil. Ana inda zanni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya.
Oke? Oke ya. Nah, jangan lagi ngomong pusing aku, galau aku, shalalalala. Jangan ya. Ya, 3 liter Mbak Bunda. Minum air itu jangan pas sesuai dengan kebutuhan. Dia harus di atas kebutuhan. Biar bisa detoksifikasi. Ya, jantung semuanya, ya dia selalu detoksifikasi. Pernah nggak teman-teman bilang, denger aku ngomong? Coba teman-teman yang nilai sendirilah. Aku pernah nggak ngomong, aduh guys, aku lagi sibuk? Nggak pernah kan? Aku nggak pernah ngomong aku sibuk, guys. Seumur hidup keluargaku tidak akan pernah mendengarkan kata-kata aku sibuk. Maaf ya, aku lagi sibuk. Tidak akan pernah. Sesulit apapun orang mengundang aku untuk ceramah. Ya, di sini mungkin ada jemaah aku di Pekanbaru yang mengundang itu udah nggak muat jadwal aku, guys. Aku selalu bilang apa? Aduh Bu, nanti lain kali kalau nggak bentrok saya bantu ya. Nggak pernah, aduh Bu lagi sibuk banget. Karena gini guys, sibuk itu adalah kalimat yang negatif. Ketika kita bilang sibuk, 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 identifikasinya adalah capek. Maka ketika kita sibuk, kita akan merasa capek. Paham nih teman-teman? Pernah nggak dengar aku ngomong sibuk? Nggak pernah. Padahal mungkin secara objektif kenyataannya aku sibuk. Tapi pernah nggak aku bilang, aku sibuk nggak? Aku penelitian, aku bilang apa ke teman-teman? Teman-teman doain ya, semoga aku bisa clearkan penelitian aku ini, sehingga aku bisa menemani teman-teman lebih banyak. Doain kerjaan aku selesai, karena aku bukan cuma dakwah kerjanya, banyak hal yang aku kerjain. Sekarang ada beberapa banyak hal, doain ya semua tercapai. Nggak ada aku bilang, aku pusing nih guys, aku nggak bisa live, aku lagi stres nih banyak kali kerjaan aku. Tidak pernah teman-teman. Dan yang offline pun tahu, jemaah-jemaah yang kenal sama aku tahu. Tidak pernah aku bilang, aduh Bu aku lagi sibuk. Enggak. Guys, aku mau sampaikan, sibuk belum berarti produktif. Dan produktif tidak harus sibuk. Kita itu mesti produktif dan tidak harus sibuk. Bekerjalah cerdas, bukan bekerja keras. Kalau bekerja keras akan mendatangkan kebaikan. Wah, banyak orang yang 24 jam gak tidur, tapi takdirnya begitu-begitu aja. Tapi kalau produktif, kita melakukan sesuatu itu produktif. Coba teman-teman ya, aku cerita aja deh. Semoga keceritaan aku ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Demi Allah, hanya untuk sekedar berbagi saja. Demi Allah ya. Misalnya aku lagi nunggu di airport. Nah, misalnya gitu ya. Aku lagi nih, aku jarang ya bercerita tentang diri sendiri, tapi kayak mana ya? Perlu nggak ya? Misalnya nih contoh ya, insya Allah ya. Semoga bermanfaat lah ya. Aku tidak terlalu suka sih menceritakan tentang diri, tapi semoga ada inspirasi lah ya. Misalnya nih guys, aku lagi nunggu orang di airport ya. Kok nunggu orang lagi pergi ke suatu daerah lalu aku di airport. Coba teman-teman bayangkan sebentar ya, ambil nafas, bayangkan, tahan selamanya. Oh salah ya, tahan buang ya. Coba ya. Nah ini aku katakan sedang di airport ya gitu ya, sedang di airport. Ini kenyataan diriku nih guys ya. Ini kenyataan diriku nih yang terjadi gitu ya guys ya. Misalnya aku lagi di airport nih ya. Di airport itu kan, di lounge itu kan rame orang. Nah nih ya, rame orang. Semua orang di airport megang handphone. Termasuk aku megang handphone. Tapi aku megang handphone untuk bekerja, untuk produksi video, ya, untuk membalas komentar, untuk membuka email, sama-sama buka handphone guys. Tapi orang samping aku juga buka handphone juga. Tapi yang dibukanya nggak jelas, yang dibukanya adalah kejadian-kejadian viral, gosip-gosip viral. Beda nggak kualitasnya? Beda guys. Ini beda banget guys. Misalnya nih, aku pergi, katakanlah pergi kemana gitu ya. Semua kan megang handphone, tapi beda. Beda guys. Nah, sama dengan teman-teman nih. Semua kita itu megang handphone, tapi siapa yang didengar di handphone? Siapa yang di follow di handphone? Quality pasti beda guys. Nah, pasti beda. Teman-teman dengarkan ceramah dengan orang Majemuk Syarif sampul merah sama hijau sama ya. Ini sambil jualan pula aku ya. Keranjang kuning belum muncul nanti ya. Karena kalau udah majemuk yang ditanya tuh aku langsung takut teman-teman salah check out. Lanjut ya. Nah, jadi beda guys ya. Semua misalnya lagi kumpul keluarga ya. Tunggu dulu jawab si majemuk dulu guys. Ya, misal lagi kumpul keluarga. Semua keluarga megang handphone. Aku juga megang handphone. Beda. Sekarang di rumah teman-teman lah. Di rumah teman-teman atau teman-teman ada punya teman-teman kayak gitu ya.
Maaf ya kok kalian ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Manggil kalian itu tidak boleh guys, kata makku jangan panggil kalian itu kasar, apalagi usia jauh di atas ya. Bukan ya, bukan kalian maksudnya. Misalnya teman-teman ya, misalnya teman-teman ya, cincai lah guys ya, cincai lah Mbak Virgo. Misalnya teman-teman lagi duduk dengan keluarga, ya, pada pegang handphone kan. Coba lihat, ada yang main game, ada yang dengerin Ustazah Nela Luki kece badai melampau selalalala. Ada yang dengerin gosip-gosip viral. Quality beda nggak? Beda. Kenapa? Yang masuk di kepala beda. Kalau masuk di kepala beda, maka hati beda. Kalau hati beda, maka sikap akan beda. Coba teman-teman rutin aja. Hello, thank you. Ajik. Coba teman-teman rutin aja. Lihat VT aku udah buat video. Oh iya, kita udah 1 juta followers guys. Masya Allah tabarakallah, belum 1 tahun sudah 1 juta followers. Ya, memang ini adalah bukan karena aku ya teman-teman ya. Ini adalah qadarullah, atas izin Allah dan atas teman-teman semua. Aku selalu bilang sama teman-teman semua. Apa? Aku bilang sama teman-teman semua, ini bukan akun aku, ini akun kita bersama. Ya, buku sholat masih ada nggak? Iya nanti ya Pak ya. Akun kita bersama teman-teman ya, akun kita bersama. Makanya tugas aku yang aku mampu cuman produksi guys, yang aku mampu cuman buat video guys. Maka tugas teman-teman adalah like, comment, share, simpan, ajak semuanya orang follow akun aku, ajak semua tetangga, tetinggi, mantan, jin semuanya ajak follow guys, supaya dia naik ya teman-teman ya. Nah ini prestasi bukan prestasi aku ya, prestasi teman-teman semua juga, karena kita belajar bersama di kanal ini. Ayo fokus, nggak mau aku, ngapain fokus kali guys, santai aja lah, bubar yuk. Gitu kan. Jadi ini bukan akun aku, ini akun kita bersama. Teman-teman bayangkan ketika teman tap layar ya, kemudian ketika teman-teman follow, ketika teman-teman share di grup, di Wawa, semuanya berapa pahala teman-teman coba? Berapa pahala teman-teman semua? Bahwa ketika teman-teman share itu berapa pahalanya. Jadi ini bukan akun aku demi Allah. Aku bukan buat akun ini bukan untuk diri aku, tapi untuk umat. Nah, teman-teman juga lakukan itu untuk umat. Oke, thank you banget teman-teman. Udah 1 juta followers dan video aku tuh udah ribuan guys. Ya, di channel YouTube aku juga udah ribuan. Nikmati itu, ya. Oke, tap layarnya guys, tap layarnya, klik foto yang ada di atas yang kecebede melampau shalalalala, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ini prestasi teman-teman semua, teman-teman keren banget, teman-teman hebat banget, ini akun kita bersama ya guys. Nah, tadi aku sampaikan coba ada yang, coba teman-teman bayangkan ya, coba ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun ya. Mungkinkah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang masuk ke sini kalau beda kualitinya guys. Teman-teman, video aku tuh udah ribuan. Kemarin aku buat sampai sehari 7 video. Bayangkan itu. 7 video, aku booster terus. Apalah pertanyaan teman-teman, ku jawab aja semuanya. Tidak pernah libur 1 hari pun. Mungkin setahun ini aku buat video libur tuh, upload video di TikTok cuma 4 hari aku libur guys. Setahun, belum setahun ya. Pura-puranya udah aja lagi, selama pula setahunnya lagi. Ya, gara-gara video aku rajin puasa, Masya Allah. Beda kan, udah gini. Bayangkan ya, kalau teman-teman melihat video aku 5 aja sehari. Berarti kan videonya 2 menit guys. Aku sekarang buat video itu 2 menit. Karena algoritma sekarang itu ke video 2 menit. Ke video di bawah 1 menit tidak direkomendasikan. Nah, video jin bagus ya, udah kenal kan sama jin Mbak Deni, udahlah, jemputlah dia pulang. Jangan biarkan si jin itu main lama-lama. Kalau udah kenal sama si jin tuh, bawa pulang. Ya, jin. Tengok video aku tentang jin guys, nanti ajak dia pulang. Jangan main lama-lama, lama-lama maghrib belum pulang. Nah, ya ini teman-teman ya. Coba teman-teman, itu ada 2 video. Teman-teman lihat aja 2 video sehari. Halo Mbak Eli, Mbak S. Kalau 2 video, buat 2 video, 5 lah. 5 video kali 2 menit kan cuma 10 menit nengok muka aku.
Nah, 10 menit aja guys. Itu kali 30 hari. Itu 150 video. Sabar belum pulang Mbak Iva, begadang dia. Ya kan? 150 video. Halo Mbak Nyi. Bayangkan, beda nggak orang yang melihat kanal Islam tidak ada video Islam di kepalanya dengan ada kalau 5 video sehari itu sebulan berarti 150 video. Beda nggak tuh? Beda, beda Besti, beda. Nah, beda. Yang lihat nanti akan rajin puasa sunnah, yang lihat nanti akan nutup aurat walaupun tetap aja kalau buang sampah pakai daster bolong ya. Yang lihat nanti akan bisa menahan marah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama, tak mungkin sama orang berilmu dengan orang tak berilmu. Wah, oke. Masya Allah ya, thank you teman-teman ya. Thank you. Aku berusaha untuk lebih baik ke depan, lebih konsisten, lebih bijaksana lagi menghadapi banyak hal, dan lebih banyak menghargai orang lain. Aku akan selalu belajar dari teman-teman semuanya tentang apapun itu ya. Nah, insya Allah teman-teman udah sekarang kenal sama jin, jin pula. Tapi minta kemarin jin, aku kasih tahu jin. Apalagi teman-teman minta VT apa, aku kasih semuanya. Apa kurangnya aku guys? Everything is for you guys. Ya teman-teman minta apa lagi, aku kasih semua. Ah iya kan? Iya sama-sama. Alhamdulillah teman-teman, selamat buat teman-teman semua yang udah berhasil mentap-tap layar, yang sudah share-share tautan, yang sudah komen-komen. Selamat ya. 1 juta followers bukan prestasi aku tapi prestasi teman-teman semua. Selamat buat teman-teman semua yang sudah lama menemani aku dan yang baru mampir di kanal ini. Semoga teman-teman lebih sukses lagi. Kayak gitu ya. Ya kayak gitulah guys. Karena tugas aku kan cuman buat VT. Ya, VT riba. Oke, siap komandan. VT riba insyaallah aku tampilkan segera. Oke. Beda pokoknya. Neti Ustazah karena sering lihat VT, Masya Allah ya. Oke ya, amin ya. Oh, beres-beres rumahnya sambil semangat 45 sampai dengerin Ustazah. Oke. Oh iya, beres-beres rumah semangat 45, gimana bentuknya itu? Ya. Oke, siap ya. Oke, sekali-kali warisan. Warisan itu ada di VT aku udah ada kalau nggak salah. Nggak ya di channel ya. Udah ada guys, cuman secara umum ya perbedaan hibah, wasiat dan warisan. Oke, teman-teman tap-tap layarnya yang baru mampir, salam kenal dari aku. Klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ya, tentang si riba nanti aku buat ya. Ya kan baru tadi malam tugasnya guys. Kasihlah aku tugas, kasihlah aku waktu Bu Guru. Yang minta riba kan baru tadi malam. Kasihlah aku waktu Tuan Guru untuk buat videonya ya, Tuan Guru ya. Oke, sabar ya Bu Guru. Tunggulah, cincailah Bu Guru. Video udah ada, video udah ada. Ya. Oke. Video udah ada. Tunggulah dulu Bu Guru. Ya baru tadi malam di request. Slow apa? Gitu kali lah Bu Guru ini. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Viti nafkah. Yuk kita buat Viti nafkah yuk. Kirim ke orang-orang tuh ya guys. Viti riba. Viti nafkah. Talak udah ada, talak udah banyak banget. Nanti cari di playlist aku tentang talak 1 ada masa idahnya, talak 2 ada masa idahnya, talak 3 ada masa idahnya. Viti umroh, Viti umroh udah ada. Bentar ya. Ini aku denda nih, aku udah buat tapi nggak dilihat ya. Lihat ya teman-teman ya. Pandai-pandai sama aku ya. Aku suruh angkat kaki sebelah. La ilaha illallah. Tuh, nih. Nih Viti. Ini kan playlist nih guys. Ini playlist nih, ini umroh, udah. Talak, tuh udah. Ini talak semua isinya guys. Talak 1, talak 2, talak semua, talak-talak. Ya, iya aku waktu masih muda dulu ya. Aku dulu serius banget ya. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini waktu masih lugu guys. Fiti infak, zakat udah ada. Zakat banyak banget tuh. Tuh nih, zakat dan sedekah. Nih, zakat dan sedekah nih udah ada nih. Zakat ya tentang wudhu perempuan di tempat umum, tentang umroh udah ada. Gitu ya. Dulu kan ada folder aku buat nih guys. Cukup.
Sebenarnya fiti nafkah udah ada. Fiti nikah janda ada di bab ida. Nikah aja lah, tapi jangan sekarang cerai minggu depan nikah. Ya, kasihan nanti Mbak Tini nggak kebagian ya. Oh iya, fiti bayi. Fiti bayi. Fiti bayi. Bayi keguguran ya. Fiti sholat udah banyak. Kok aku jadi mendapatkan banyak-banyak tugas? Kok kayak gini sih? Kok gitu kali ya? Kok nggak imbang gitu ya? Ring tinjunya. Oke. Kok jadi aku diserang dengan banyak fiti nih? Kok jadi kayak gini nih alurnya nih, salah konsep ini. Kok aku pula yang dikasih tugas? Fiti berkabe. Duh, salah konsep ini. Aku baca bismillah nggak tadi aku pertama kali live ya guys? Kok jadi aku ngerjain tugas terus? Iya juga ya. Harusnya kan teman-teman dapat tugas, ya kan? Oh, salah konsep ini, salah masuk ini sudah ini. Salah. KB steril, ya boleh. Ini siapa yang hostnya, siapa yang netizennya? Please lah. Oke, siap Mbak apa? Mbak Neni, Viti menyambung sholat saf terputus. Menyambung saf terputus ini aku mau buat dari dulu. Tapi aku bingung cara menjelasinnya. Mungkin aku nanti pakai korek, guys. Pakai korek. Kalau imamnya di sini ini gimana kayak gitu. Tapi itu ada di YT loh, di channel aku ya. Haruskah aku pakai korek api gitu ya? Ini ada pena nih, kalau putus ini pindah ke sini, ini kalau putus ini pindah ke sini, ini kalau putus gagal move on, ini kalau putus cari yang lain gitu ya. Kalau safnya terputus cari orang lain yang lebih bertanggung jawab. Kalau atau rencananya pakai korek-korek api gitu guys. Kayak gitu, Viti menyambung saf. Dia membuat Viti ini guys, harus teman-teman itu paham. Makanya harus aku buat sangat sederhana ya. Harus sangat sederhana ya. Kalau enggak nanti enggak paham. Ngapain ya kan? Sampai paham. Oke? Mbak Suhartini, iya. Oke. Oh iya, saf ya. Saf ya. Iyalah, udahlah tugasku udah banyak, cincel lah. Udahlah ya Bu Guru. Oke, ya. Sedekah subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa? Sedekah subuh itu dari subuh sampai habis azan subuh. Sampai habis waktu subuh ya. Oke, penuh perjuangan, penuh fikihnya, masya Allah ya. Nah ya, oke. Kalau madhi ya keputihan, udah ada belum lupa aku ya. Oke, siap-siap Mbak Titi. Ya, Titi mau nikah sama calon istri Hafizah. Perlu aku buka. Halo, yang Hafizah, klik komen di bawah, kejar nih orang. Nah, gitu ya. Quran wakaf udah sampai. Ya, sama-sama ya. Allahumma layyin li qalbi. Nah, ini doa. Halo Mbak Bes. Ini doa untuk dilunakkan hati. Tetanggaku selalu bilang sampai paham. Iya, aku sekarang kalau makan di luar sampai paham katanya. Fiti menghilangkan was-was, boleh. Itu udah ada sebenarnya, tapi nggak apa-apa aku ulang lagi ya. Assalamualaikum, tanya kalau sholat Ba'diyah Isya waktunya sampai jam berapa? Oke, teman-teman, untuk Ba'diyah untuk Ba'diyah itu yang penting setelah habis sholat selagi masih ada waktu sholat ya. Misalnya nih teman-teman sholat jam 10 malam, setelah itu masih bisa Ba'diyah ya. Doa cepat dapat jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Coba teman-teman lihat ya. Fiti aborsi. Buat apa fiti aborsi? Udah jelas nggak boleh ya. Oke. Kecuali ada mudarat dan darurat. Perlu juga ya. Aku pernah nulis jurnal judulnya aborsi dalam perspektif Islam. Ya. Ini doa ya. Dia aborsi ada yang dibolehkan ya, tapi dengan syarat dan ketentuan. Tuh ya Rabbi la tadarni fardan. Halo, iya Mbak Muji, itu doa minta jodoh ya.
Orang pelit, kikir. Viti orang pelit. Ini curhat atau minta buat Viti nih? Kayaknya curhat ini, bukan buat Viti nih. Oke. Zah, minta link untuk nasihat anak yang di pesantren. Ada video aku tentang buat adik-adikku di pesantren. Udah dilihat jutaan orang. Teman-teman coba lihat videonya, kirim ke anaknya. Kirim ke anaknya. Aku itu video terpanjang aku sampai 8 menit. Buat adik-adik yang di pesantren, ini pesan dari aku Nela Luki gitu. Kayaknya aku di video itu dewasa kali guys, ya. Oke. Ya, oh minta lagi. Ya bolehlah, minta lagi. Banyak kali pun mintanya. Ya, nambal gigi nggak apa-apa, gigi palsu nggak apa-apa, tapi gigi palsu itu yang permanen lah, jangan buka pasang nanti kayak kemarin hilang, jatuh ke kolam renang giginya. Oke, ya, oke ya. Doa cepat dapat keturunan udah ada ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, wali-wali santri request. Udah ada video aku tentang anak pesantren, guys. Itu udah dilihat jutaan orang. Oke, ya Mbak Yul, siap. Tips hidup bahagia juga udah ada. Viti berteman yang baik tentang hijrah juga udah ada. Ini ngapain nih? Ini teman-teman pada ngapain ngasih tugas ke aku? Oke ya. Oke, ini doa agar ditenangkan hati ya. Iya. Oke, Mbak Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, anak diabdosi ke teman boleh, nggak ada masalah. Buat Viti poligami. Aku takut terlalu terkenal nanti buat Viti poligami itu guys. Iya kan? Nanti lah. Doa minta jodoh udah ada. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Iya. Oke, teman-teman sehat semua di sana ya. Yang baru mampir tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Keputihan tidak, jadi gini, kalau teman-teman keputihan yang lagi masa-masa keputihan, kalau keputihan itu kan ada masa-masanya, ya kan?